Hipertensi dalam kehamilan yang tidak terkontrol dengan baik bisa berkembang menjadi preeklamsi. Halo, perkenalkan saya Dr. Eva Roria Silalahi, SPOG, konsultan feto maternal, dokter spesialis kebidanan kandungan Brawijaya Hospital Antasari. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi kesehatan khususnya untuk para ibu hamil. Salah satu yang harus diperhatikan saat hamil adalah tekanan darah. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko hipertensi pada ibu hamil, yaitu sudah mengalami darah tinggi sebelum hamil atau memiliki riwayat hipertensi gestasional pada kehamilan sebelumnya. Kemudian memiliki penyakit ginjal atau diabetes, berusia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun ketika hamil, mengalami hamil kembar, kelebihan berat badan, mengalami gangguan pada sistem imun. Hipertensi dalam kehamilan yang tidak terkontrol dengan baik bisa berkembang menjadi preeklamsi. Selain adanya protein dalam urin, preeklamsi juga dapat disertai dengan kerusakan sistem organ seperti ginjal, hati, darah, atau otak. Preeklamsi biasanya menyebabkan ibu hamil mengalami gejala seperti sakit kepala yang sering kambuh, mual ataupun muntah, bengkak pada wajah dan tangan, sesak napas, penglihatan kabur atau buta yang mendadak. Tekanan darah meningkat secara cepat. Apabila mempunyai faktor resiko preeklamsi, ibu hamil akan diminta untuk memeriksakan kehamilannya di awal, khususnya pada usia kehamilan 12 minggu. Dalam hal ini dapat dilakukan pemeriksaan terhadap darah, di mana ini mencakup pemeriksaan darah yang berhubungan dengan faktor risiko. Kemudian pemeriksaan mikro dan makronutrien, serta pemeriksaan ultrasonografi, di mana ultrasonografi untuk memeriksa tekanan aliran darah uterina untuk memprediksi kejadian preeklamsi di kemudian hari. Jika didiagnosa mengalami preeklamsi atau diprediksi akan mengalami preeklamsi di kemudian hari, ibu hamil diminta untuk kontrol teratur sesuai jadwal. Jika tidak ditangani, preeklamsi dapat menyebabkan komplikasi seperti eklamsi, yaitu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan adanya kejang, serta kerusakan organ seperti edema paru atau sesak napas, gagal ginjal, dan juga gagal liver atau gagal hati yang akut, gangguan pembekuan darah, pelepasan plasenta atau solutio plasenta, serta stroke hemoragik atau stroke yang berdarah. Komplikasi juga bisa menyerang janin. Komplikasi pada janin bisa meliputi pertumbuhan janin terhambat atau yang disebut IUGR, lahir prematur, lahir dengan berat badan lahir rendah, neonatal respiratory distress syndrome, pencegahan preeklamsi sendiri. Penyebab preeklamsi itu belum pasti, namun ada beberapa faktor yang diduga berkaitan dengan kejadian preeklamsi. Di antaranya faktor genetik, gangguan masalah plasentasi atau implantasi plasenta, respon ibu terhadap janin yang merupakan benda asing. Untuk itu, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan kejadian preeklamsi ini adalah dengan melakukan kontrol rutin selama kehamilan, mengontrol tekanan darah dan gula darah jika memiliki faktor resiko seperti hipertensi dan diabetes, kemudian menerapkan pola hidup sehat antara lain dengan menjaga berat badan yang ideal, tidur yang cukup, mencukupi kebutuhan nutrisi, tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, rajin berolahraga, tidak merokok, dan mengurangi stres. Mencukupi kebutuhan nutrisi baik makronutrien, mikronutrien maupun mineral.
Bisa dari makanan ataupun dari suplemen dan vitamin sesuai dengan anjuran dokter. Nutrisi yang dikaitkan untuk mencegah preeklamsi adalah nutrisi yang mengandung mikronutrien, dalam hal ini berupa kalsium, vitamin D3, zat besi, zinc, vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan magnesium. Untuk itu, masa kehamilan, makro dan mikronutrien ini perlu dilakukan pemeriksaan agar kita dapat melakukan penanganan untuk pencegahan preeklamsi. Jadi, penting sekali untuk rutin memeriksakan kesehatan ibu dan janinnya. Sekian informasi kesehatan yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih.